Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul secara online di ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai analisis proses bisnis yang diampu oleh Ibu Siti Monalisa, STMkom. Dengan anggota yaitu Muhammad Nazaruddin Marpaung, Emwira Adikusuma, Muhammad Irfan, dan Indah Nirwana. Baiklah, untuk materi pertama yaitu analisis proses bisnis akan dijelaskan oleh Saudara M. Nazaruddin Marpaung. Kepada Nazaruddin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis proses bisnis. Pastinya teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan apa sih itu analisis proses bisnis atau proses bisnis. Pasti semuanya sudah sering mendengar kalimat ini ya. Nah, sebelumnya di sini ada pembagian antara analisis proses bisnis dan juga proses bisnis itu apa. Nah, proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas untuk mewujudkan tujuan yang ada dalam bisnis itu. Jadi, tujuan-tujuan yang ada dalam suatu bisnis itu, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, pasti ada prosesnya, mulai dari input hingga outputnya. Lalu, analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis ini merupakan suatu upayanya untuk mempelajari proses bisnis itu. Jadi, kita analisis dengan maksud tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendokumentasikan kerja proses yang ada. Hal ini ditujukan karena bertujuan untuk memperbaiki proses yang ada dalam bisnis itu agar lebih bersaing dan menghasilkan profit yang lebih banyak dan juga untuk menuju peningkatan produktivitas. Nah, di sini kami dari kelompok 3 khususnya akan membahas mengenai analisis proses bisnis di area fungsional keuangan dan akuntansi. Yang mana di area fungsional keuangan dan akuntansi ini sendiri terdapat beberapa proses bisnisnya. Apa saja? Ini ada membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, dan juga mengelola keuangan. Nah, jadi membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, dan mengelola keuangan ini apabila dalam suatu bisnis, suatu perusahaan, ini harus kita pelajari, kita perhatikan. Karena apa? Karena sejatinya keuangan itu merupakan objek yang vital atau yang krusial dalam sebuah organisasi, sebuah bisnis, atau sebuah perusahaan. Karena kemajuan suatu bisnis itu dilihat dari kondisi keuangannya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan bisnis yang ada. Lanjut. Nah, di sini seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal bahwa ada proses bisnis yang namanya membayar kreditur. Membayar kreditur ini berarti terdapat dua komponen antara si kreditur dan berarti debitur. Apa sih kreditur dan debitur itu? Kreditur itu adalah ibaratnya sebagai kita yang memberikan pinjaman. Sedangkan debitur adalah mereka yang meminjam kepada kita. Jadi sebelum kita memberikan suatu pinjaman kepada debitur, sebelum perusahaan memberikan pinjaman kepada seorang debitur, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Apa saja itu? Nah, hal-hal tersebut diklasifikasikan menjadi 5C. 5C yang pertama itu adalah karakter. Karakter ini kita tahu adalah sifat. Sifat atau watak yang terdapat dalam si calon peminjam tadi, si calon debitur tadi, apakah sifatnya ini baik atau sebaliknya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk memberikan pinjaman tersebut. Jangan sampai kita memberikan pinjaman ke salah orang, begitu ya. Lalu ada capacity. Capacity ini merupakan kemampuannya. Kemampuan si calon debitur nanti untuk menjalankan usahanya, yang mana hal ini bertujuan untuk pembayaran
peminjaman yang tadi. Bagaimana kemampuannya nanti? Apakah dia mampu nanti untuk membayar pinjaman kita? Gitu. Jadi ini sangat perlu untuk diperhatikan. Lalu ada kapital. Kapital ini adalah jumlah modalnya. Jumlah modal yang dimiliki oleh si perusahaan. Contohnya perusahaannya, modal perusahaannya itu berapa modalnya yang dimilikinya. Lalu kalau dalam perseorangan, harta yang dimilikinya itu apa saja. Nah, ini nanti larinya akan ke dalam jaminan gitu ya. Lalu ada kolateral. Kolateral ini adalah jaminannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nah, jaminan ini siapapun itu, maupun dia perusahaan, maupun dia suatu organisasi ya, sebelum kita memberikan pinjaman kepada seorang debitur, pastinya kita akan meminta jaminan. Nah, jaminan ini untuk apa? Jaminan ini adalah untuk supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penunggakan atau mungkin dia akan kabur, ini bisa kita gunakan sebagai jaminannya. Karena apa? Ada barang diberikan kepada kita. Lalu ada yang terakhir itu condition of economy. Ini merupakan suatu kondisi ekonomi ya, baik itu dalam suatu perusahaannya ataupun pribadi orang itu tersendiri bagaimana. Nah, di sini sebelum kita membayar kreditur pasti ada tahapan-tahapan untuk meminjamnya. Jadi, sebelum sebuah perusahaan ataupun perseorangan individu memberikan pinjaman kepada seorang debitur, pasti harus melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan. Yang pertama itu pastinya ada permohonan kredit. Permohonan kredit calon nasabah ini pasti datang ya, pasti ada. Tanpa ada permohonan pasti tidak akan ada kreditur ya. Nah, lalu ada analisis kelayakan kredit. Setelah si calon debitur tadi memberikan permohonan kredit kepada kita, maka kita harus bisa menganalisis kelayakan kredit tersebut. Analisis kelayakan kredit ini terbagi lagi menjadi dua. Ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif ini terbagi lagi menjadi aspek manajemen, yang mana terdapat aspek legal, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek sosial, aspek jaminan. Jadi, aspek kualitatif ini adalah untuk merupakan dua golongan data atau informasi. Nah, yang bertujuan untuk terhadap kondisi yang bersifat non-finansial. Di sini ada aspek manajemen, yaitu aspek manajemen itu dalam menilai aspek manajemen harus memperhatikan latar belakangnya. Seperti ada aspek legal. Aspek legal tadi ini saya sampaikan bahwa ada jaminan. Nah, jaminannya itu jangan sampai kita menerima sebuah barang jaminan yang mana tidak legal, artinya adalah masih bersengketa, contohnya begitu saja ya. Lalu yang terakhir itu ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan ya, karena apa? Apabila kita memberikan suatu pinjaman kepada seorang debitur tanpa memperhatikan aspek legalnya, aspek jaminan yang diberikan, itu akan berdampak sangat besar terhadap perusahaan kita. Jangankan perusahaan, terhadap diri kita pribadi saja, pastinya akan merasakan hal yang sama. Lalu ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini terdiri dari analisis rasio keuangan, lalu ada analisis perhitungan kebutuhan modal kerja, dan juga analisis kemampuan membayar. Nah, ini lebih spesifikasi lagi ke dalam sebuah perusahaan ya. Ada rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita menganalisis dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif ini sendiri, kita akan rekomendasi apakah ini bisa kita berikan sebuah pinjaman atau sebaliknya, gitu ya. Selanjutnya. Nah, setelah ada proses peminjaman tadi yang telah dilaksanakan, apabila telah disetujui, maka kita sebagai seorang debitur harus menjalankan sebuah kewajiban kita. Apa kewajiban kita itu ya? Kewajiban kita adalah untuk membayarnya. Jadi, apabila kita telah melakukan peminjaman atau kita meminjam uang, meminjam suatu apapun itu, pasti kita harus membayarnya, harus mengembalikannya gitu ya. Nah, jadi di sini tahapan-tahapannya adalah bagaimana cara agar kita bisa menjadi seorang debitur yang baik, sebagai peminjam yang baik adalah yang pertama kita harus memperhatikan kondisi keuangan kita. Dalam arti, di dalam kondisi keuangan ini meliputi beberapa tahapan. Contohnya seperti kita, sebelum jatuh tempo pembayaran, kita harus bisa melihat, memperkirakan, harus mengumpulkan, mempersiapkan seberapa besar yang akan kita bayarkan, seberapa besar yang akan kita pulangkan. Nah, ini dia. Hal ini bertujuan untuk apa semuanya? Bertujuan agar tidak terjadi yang namanya penundaan pembayaran.
yang mana ini semua ada hukumnya diatur dalam undang-undang ya. Jangan sampai kita terjadi suatu PKPU ya, ibaratnya itu sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, itu akan berdampak besar tuh terhadap si perusahaannya ataupun seorang individu peminjam tadi, itu juga berdampak ya. Jadi kondisi keuangan kita harus bisa menafsir, harus mempersiapkan seberapa besar yang akan harus kita bayar pada tanggal yang selanjutnya atau tanggal jatuh temponya begitu. Setelah kita memperhatikan kondisi keuangan kita, maka kita lihat ada perjanjian di sini. Perjanjian ini sendiri berisi artinya adalah apa? Seperti terdapat dalam contohnya tenggat waktu. Lalu perjanjian apa saja apabila kita tidak melakukan pembayaran tepat waktu, apa yang akan terjadi? Misalnya penarikan barang-barang yang ada dalam rumah kita, contohnya itu ya. Karena apa? Ini sudah disepakati sebelumnya sebelum kita melakukan peminjaman. Jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat si debitur tadi agar bisa nih untuk melakukan pembayaran tepat waktu ya. Jadi setelah ada perjanjian, dia melihat tenggat waktunya kapan, nah lakukanlah transaksi. Di transaksi ini tadi berisi seperti pembayaran hutangnya, dan juga pasca pembayaran hutang itu apa saja. Jadi setelah kita melakukan transaksi, ini ada dua, misalnya ada dia melalui secara transfer maupun dia secara langsung oleh pihak yang bersangkutan datang secara langsung kepada kita secara si debitur itu ya. Jadi ada dua. Jadi setelah kita melakukan pembayaran transaksi ini, jangan lupa kita meminta buktinya, bukti pembayaran bahwa kita telah melakukan pembayaran tahap keberapa gitu ya. Nah, ini perlu kita minta. Jika kita tidak memiliki bukti bayar ini, nanti ini akan berpengaruh terhadap kita. Contohnya saja kita tidak tahu ya bagaimana sifat seseorang. Mungkin kita sudah bayar, tetapi karena kita tidak memiliki bukti pembayaran, jadi si pihak tersebut mengatakan kita belum bayar. Nah, ini kan merugikan kita sendiri ya. Jadi kita harus perlu memperhatikannya, transaksi di sini tadi, bukti pembayarannya itu apa saja. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembayaran, setelah kita membayar kreditur sini sendiri, pasti akan masuk ke dalam keuangan, laporan keuangan perusahaan. Apa saja yang dibahas nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Emwira Adekusuma. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan akan dijelaskan oleh Saudara M. Wira Adekusuma. Kepada Saudara Wira dipersilahkan. Yalah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis bisnis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan mencakup mempelajari hubungan tren untuk menentukan apakah posisi keuangan, kinerja, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak. Faktanya tidak semua laporan keuangan perusahaan disusun menurut format dan desain yang seragam. Analisis laporan keuangan penting untuk menilai keamanan kredit yang diberikan. Bagi kreditur jangka panjang, analisis laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui keamanan investasi, prospek keuntungan masa depan, dan bagaimana bisnis berkembang. Untuk analisis bisnis laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Neraca digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu bisnis. Dengan demikian, neraca menunjukkan keseimbangan antara keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Laporan laba dan rugi adalah laporan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Berbeda dengan neraca, laporan laba rugi hanya mencakup kegiatan usaha perusahaan untuk periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar bersih selama periode waktu tertentu sebagai akibat dari 3 aktivitas utama bisnis, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Indah Nirwana. Baiklah, terima kasih kepada Saudara M. Wira yang telah menjelaskan laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengelola keuangan yang akan dijelaskan oleh Saudara M. Irfan. Kepada Saudara Irfan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengelola keuangan. Analisis mengelola keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan,
dan pengelola aktivitas bisnis dengan beberapa tujuan menyeluruh dan seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan minimal biaya. Selain itu, dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dan memaksimalkan nilai perusahaan. Analisis pengelola keuangan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswadi, kegiatan perencanaan pada keuangan salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi. Penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah menjadi transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam organisasi. Penyusunan pencatatan diawali dari pengumpulan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi. Contohnya nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelaporan. Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memosting ke buku besar dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan. Setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Apalagi diperlukan akan dilakukan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara M. Irfan, Saudara M. Wirade Kesuma, dan Muhammad Nazaruddin Paung yang telah menjelaskan materi dengan baik. Kami selaku kelompok 3 mohon maaf bila ada kesalahan, dan untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Baiklah, kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.